Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi Sarjono, NRP 1704188 yang merupakan mahasiswa praktikum 3 Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung tahun 2021. Saat ini saya sedang berpraktikum di Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mulai dari tanggal 8 Februari hingga tanggal 16 April 2021. Yang pertama, pada tahapan praktikum 3 ini, saya melakukan inisiasi sosial yang merupakan kegiatan memasuki, melakukan kontak, memahami karakteristik masyarakat, membangun relasi, sehingga terbangun kesiapan dan kesepakatan secara bersama-sama untuk pengembangan masyarakat. Kemudian pada tahap selanjutnya, saya mengidentifikasi struktur pengelompokan sosial dan organisasi-organisasi sosial lokal melibatkan potensial untuk menggerakkan masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi dalam pengembangan masyarakat di Desa Suntenjaya. Yang berikutnya adalah tahap asesmen. Pada tahap ini, saya berusaha memahami, mengungkapkan masalah melalui kegiatan pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan yang diperoleh dari data, permasalahan, kebutuhan, dan perubahan yang diperlukan oleh masyarakat. Asesmen yang saya lakukan meliputi permasalahan, yaitu memahami secara konseptual permasalahan yang ada di Desa Suntenjaya, yang di sini saya dan teman-teman praktikum saya menemukan 3 prioritas utama. Yang pertama ada pernikahan dini, penanggulangan sampah, dan anak putus sekolah. Setelah diprioritaskan dari 3 permasalahan yang ada, selanjutnya saya menentukan untuk mengambil fokus pada permasalahan pernikahan dini. Pada masalah pernikahan dini ini, populasi atau pihak-pihak yang terkena atau mengalami permasalahan yaitu anak, remaja, orang tua, dan lingkup keluarga. Setelah memahami masalah secara konseptual dan juga populasi yang mengalami permasalahan, tak lupa saya juga memahami profil komunitas yang ada di Desa Suntenjaya, membuat peta masyarakat yang meliputi identifikasi potensi, sumber, kekuatan, dan pihak mana saja yang mendukung dalam pengembangan masyarakat. Setelah dilakukannya serangkaian kegiatan asesmen dengan metode participation assessment, kemudian saya melakukan teknologi of participation atau biasa disebut dengan TOP. TOP ini merupakan teknik perencanaan pengembangan masyarakat secara partisipatif, sehingga semua orang, semua pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam mengungkapkan ide dan gagasannya. Tujuan dilaksanakannya TOP untuk tersusunnya rencana tindakan nyata dalam kurun waktu tertentu, disertai dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diuraikan secara bersama-sama. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, kita tadi sudah bersama-sama menentukan prioritas dari permasalahan yang ada. Nah, kemudian kita juga sudah menyusun beberapa kegiatan maupun solusi yang digunakan untuk memecahkan ketiga prioritas masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membentuk suatu rencana kegiatan berdasarkan dari solusi yang kita bentuk bersama, mulai dari waktu pelaksanaan, kegiatan, kemudian sampai penanggung jawabnya siapanya. Nah, selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, silahkan ada yang mungkin usul dari 9 kegiatan ini mana dulu yang akan dikerjakan dan dalam waktu berapa lama? Mangga. Saya punya usulan, tapi bagaimana punten salah satu ada yang nulis di depan. Boleh sama saya, Bu. Oh ya, terima kasih. Ya. Yang pertama, saya usul untuk penyuluhan PUP dan pola asuhnya itu dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian baru pembentukan BKR, setelah itu pembentukan PIKR, kemudian pengesahan hotline konseling. Selanjutnya untuk minggu depannya kegiatan Jumat bersih dan sedekah sampahnya. Kemudian yang terakhir itu ada generasi peduli pendidikan.
Ya, baik. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya sudah membantu bersama-sama menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari yang pertama sampai ke yang 9, dan juga waktunya sudah kita sepakati. Ini semua akan kita kerjakan dalam waktu 1 bulan. Nah, selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk melaksanakan ke-9 kegiatan ini kita perlu penanggung jawab setiap kegiatannya. Nah, kira-kira Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, siapa yang akan menjadi penanggung jawab di setiap kegiatannya? Ada yang punya ide atau gagasan? Ya, saya mau usul kalau untuk di penyuluhan PUP dan pola hasil itu menurut saya penanggung jawabnya oleh Pak Gunawan saja. Karena Pak Gunawan itu dinilainya cukup ahli di bidangnya. Sebentar, saya mau usul nih. Kalau menurut saya Pak Gunawan itu kayaknya lebih ahli, lebih cocok di Jumat bersih aja. Soalnya kalau misalnya di yang penyuluhan PUP kayaknya kurang pas deh, kalau menurut saya. Ya, kalau menurut saya pribadi, saya tidak keberatan untuk kedua kegiatan ini. Namun, saya lebih memilih sebagai penanggung jawab di penyuluhan PUP dan pola asuh. Nah, selanjutnya untuk mengerjakan ke-9 kegiatan ini, kemudian sudah ditentukan penanggung jawabnya. Nah, kita sekarang butuh yang namanya tim untuk mengerjakan ini semua, yang merupakan gabungan dari PKK, Motekar, kader, dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Kita bentuk tenaga kerja masyarakat. Bagaimana? Ada yang punya ide atau usulan atau gagasan? Siapa yang akan menjadi ketua, siapa yang akan menjadi sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya? Saya mengusulkan nama TKM ini dengan Permata, Persatuan Masyarakat Sunten Jaya. Ya, saya mau mengusulkan visi dan misi. Di sini untuk visinya bagaimana jika untuk menjadikan Sunten Jaya yang maju. Kemudian untuk misinya sendiri yaitu menjalankan program-program yang sudah dibentuk dan disetujui oleh para TKM. Tenaga kerja masyarakat yang bernama Permata atau disebut Persatuan Masyarakat Sunten Jaya. Visi misi sudah dan struktur pun sudah sampai ke pojanya. Nah, untuk kegiatan hari ini sekian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jika tidak ada yang ditanyakan, kemudian kegiatan selanjutnya akan kita bahas secara bersama. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah kata. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah dilaksanakannya TOP, Technology of Participation, tersusunlah rencana kerja bersama dengan masyarakat, dengan TKM. Lalu selanjutnya adalah perencanaan dan pelaksanaan intervensi yang saya mengambil fokus pernikahan dini. Ada 3 kegiatan. Yang pertama bimbingan teknis terkait dengan penyuluhan sosial. Kemudian yang kedua capacity building tentang pembuatan desain program bagi relawan penyuluh sosial. Yang ketiga praktek lapangan langsung. Baik, setelah pelaksanaan intervensi, saya melakukan monitoring, evaluasi, dan juga terminasi. Dilakukan sekitar tanggal 16 April 2021 sebagai tahap pengakhiran dalam kegiatan praktikum 3 ini. Saya Muhammad Fandi Sarjono, NRP 1704188, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.